Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum berkaitan dengan makna rezeki dalam Islam. Rezeki kita selalu identik dengan yang namanya materi. Dan rezeki ini menjadi topik yang sangat penting, yang mendasar, bahwa rezeki ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, sang pengatur rezeki. Dan memahami makna rezeki ini merupakan satu keyakinan yang harus dipahami oleh seorang muslim. Dalam ayat yang tadi saya awal sampaikan, dalam surat Al-Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini disampaikan dalam surat Al-Hud ayat 6. Mengenai konsep rezeki ini ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan al-hal. Al-hal ini apa? Al-hal ini adalah terkait dengan kondisi apa yang bisa mendatangkan rezeki. Yang kedua yaitu al-asbab atau sebab akibat. Sebab apa yang mendatangkan rezeki? Konsep dalam Islam berkaitan dengan rezeki ini diyakinkan atau didasarkan kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki. Makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah dan memiliki jaminan bahwa mereka mendapatkan rezekinya ketika Allah tetapkan hidup di dunia. Ketika seorang muslim tidak memahami konsep rezeki ini atau tidak memahami berkaitan rezeki ini, maka bisa jadi akan terjadi kesalahan. Kesalahan bisa jadi dalam melangkah atau mengambil keputusan. Misal, kita ketahui ada seseorang yang menunda pernikahannya karena dikhawatirkan tidak bisa menafkahi istrinya nanti. Ataupun yang kedua, ada seorang ayah dan ibu yang melakukan bunuh diri ataupun membunuh anaknya karena ada khawatir berkaitan dengan masalah rezeki. Atau contoh yang lain,
ada seorang pasangan suami istri yang tidak atau yang menunda kehamilannya karena apa? Karena khawatir. Khawatir apa? Khawatir rezekinya tidak ada atau tidak terpenuhi untuk anak-anaknya. Maka sangat fatal sekali ketika kita tidak memahami berkaitan dengan konsep rezeki. Allah membantah dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narjukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Ini disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 31. Atau ayat lain dalam surat Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ketika kita memaknai ayat di atas, ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa jelas Allah ingin menyampaikan kepada kita, bukan kamu yang menjamin rezeki mereka, melainkan akulah yang menjamin rezeki mereka, juga rezeki kamu. Maka inilah yang dijanjikan oleh Allah. Jaminan rezeki ketika apa? Ketika manusia dilahirkan di dunia. Bisa jadi rezeki itu melalui orang tua ataupun melalui orang lain. Inilah konsep rezeki yang harus awal dipahami oleh seorang muslim, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemberi rezeki. Ketika kita memahami dua ayat tadi, kita tidak akan terbebani dengan kondisi kehidupan hari ini. Faktanya Pak, kita melihat berita bagaimana ada yang bunuh diri sampai membunuh anak-anaknya. Karena apa? Karena khawatir, karena takut berkaitan dengan masalah rezeki. Maka berkaitan dengan konsep rezeki ini wajib diyakini oleh seorang muslim, dipahami oleh seorang muslim. Pembahasan kedua berkaitan tadi al-hal atau sesuatu atau kondisi yang bisa mendatangkan rezeki. Jadi rezeki itu berada dari Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah, disampaikan kepada manusia. Dan berkaitan dengan aktivitas mendatangkan rezeki tersebut, itu adalah berkaitan dengan hukum syariat. Jadi ada dua wilayah yang berbeda antara aktivitas hati meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya itu apa? Mengupayakan agar rezeki itu datang, yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, ini sholat Jumat, Pak. Tapi konteks hadisnya, konteks ayat Al-Quran ini menurut para ulama ini adalah aktivitas manusia setiap harinya. Bertebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Ini disampaikan dalam surat Al-Jum'ah ayat 10.
bahwa bertebarlah kamu di muka bumi. Jadi usaha merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapatkan rezeki yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita bawahi adalah kondisi atau hal yang mendatangkan rezeki itu bukannya sebab datangnya rezeki. Karena kalau misalkan usaha itu adalah sebab datangnya rezeki, maka kita lelah. Lelah, Pak. Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, ternyata tidak ada rezekinya atau tidak ada penghasilannya. Padahal aktivitas usaha dan meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah itu adalah aktivitas yang berbeda. Ketika kita meyakini bahwa rezeki itu berasal dari Allah, itu berkaitan dengan keimanan dan itu akan menjadi pahala buat kita. Dan berkaitan dengan usaha yang kita lakukan, mengkondisikan agar rezeki itu datang, maka usaha-usaha yang kita lakukan itu menjadi amalan juga buat kita untuk nanti di yaumul hisab kelak. Maka berkaitan dengan hal ini atau kondisi yang mendatangkan rezeki ini, nanti ini adalah perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mendatangkan rezeki ini bisa jadi mendatangkan rezeki yang halal ataupun mendatangkan rezeki yang haram. Sama-sama, dua-duanya itu rezeki. Tetapi yang akan menjadi poin pertanggungjawabannya nanti di akhirat adalah rezeki itu didapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang ketiga, berkaitan dengan memahami sebab rezeki. Ini yang harus dipahami betul, bahwa sebab rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ini disampaikan dalam surat Al-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan terdapat apa yang dijanjikan kepada kalian. Sebagian ulama mengaitkan sebab rezeki ini berkaitan dengan tawakal. Sejauh mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Ini disampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad. Jika kalian bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia telah memberi rizki kepada burung yang berangkat pagi dengan perut yang kosong dan pulang dengan perut yang kenyang. Maka sebab datangnya rezeki ini itu datangnya dari Allah. Sedangkan kita hanya bisa mengkondisikan bagaimana datangnya rezeki ini. Nah, berkaitan dengan sebab datangnya rezeki, mau banyak mau sedikit, itu tidak akan dihisab. Tidak akan kamu mendatangkan rezeki sedikit, mendatangkan rezeki banyak, itu tidak akan dihisab. Yang akan dihisab adalah mengkondisikannya. Cara mendatangkan rezekinya itu seperti apa? Apakah dengan perkara yang halal atau perkara yang haram? Tadi udah saya sampaikan bahwa rezeki itu ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Tinggal nanti pertanggungjawaban nanti kita di akhirat. Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan, menjawab pertanyaan dari Allah. Tangan semua, mulut kita akan berbicara berkaitan dengan
yang sudah kita lakukan untuk mendatangkan rezeki itu, maka semua akan ditanya. Tidak akan yang terlewatkan. Bahwa apakah rezeki itu didatangkan dengan perkara yang halal atau didatangkan dengan perkara yang haram. Maka ada poin yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Pertama, mengenai konsep rezeki. Bahwa semua makhluk yang Allah tetapkan di dunia ini untuk hidup di dunia ini, Allah sudah tetapkan rezekinya dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, berkaitan dengan sebab akibat datangnya rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha yang kita lakukan, bukan dari apapun yang kita kerjakan. Yang kita usaha dan lakukan itu hanya berkaitan dengan hal atau kondisi sejauh mana kita bisa mendatangkan rezeki kita kepada yang tadi datang dari Allah, sehingga yang akan dihisab nanti di yaumul hisab adalah bagaimana kita cara mendatangkan rezeki yang berasal dari Allah tersebut. Itu yang akan dihisab. Mudah-mudahan pemahaman berkaitan rezeki ini menjadi pemahaman yang bisa disampaikan kepada sanak keluarga ataupun ke masyarakat lainnya. Karena khawatir masyarakat hari ini menganggap bahwa usaha yang mereka lakukan itu mendapatkan rezeki. Sampai meninggalkan perkara sholat ataupun melakukan perkara-perkara yang haram. Karena apa? Karena menganggap bahwa rezeki itu datangnya dari hasil usaha. Padahal rezeki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pemahaman khususnya buat saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.